Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan bahas-bahas soal lagi ya, tentang soal-soal pretest maupun UP-PPG. Dan di dalam video ini khusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan bisa dipelajari untuk guru SMP, SMA, SMK. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi karena waktu pretest sudah semakin dekat, pasti di antara Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya belajarnya sudah semakin mendalam ya tentang pedagogik maupun profesional bahasa Indonesia. Nah, kali ini di dalam video ini kita akan coba menjawab secara bersama-sama dan membahas 10 soal. Jadi terdiri dari 5 soal pedagogik dan 5 soal profesional bahasa Indonesia. Dan silahkan Bapak Ibu tuliskan di kertas terlebih dahulu jawabannya apa seperti itu ya, supaya nanti bisa tahu berapa benar dan salahnya dari pengerjaan soal ini untuk Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar supaya bisa sharing bersama teman-teman yang lain yang sesama jurusan bahasa Indonesia, agar tahu, oh ini kemampuan saya segini, kemampuan teman-teman saya ternyata sudah banyak yang benar nih, berarti saya harus berpacu belajarnya seperti itu ya. Nah, baik, langsung saja kita mulai ya. Soal yang pertama. Perhatikan KD berikut ini. Menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat berdasarkan KD tersebut adalah: A. Setelah proses belajar mengajar, siswa dapat menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. B. Setelah berlatih, siswa dapat menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, dan membuat cindera mata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Yang C. Setelah mengetahui konsep prosedur, siswa dapat menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. D. Setelah membaca teks prosedur, siswa dapat menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Baik, silahkan dijawab. Mana rumusan tujuan pembelajaran yang tepat berdasarkan KD yang ada di soal? Tidak lama-lama ya Bapak Ibu, karena di dalam pengerjaan soal pretest PPG kita juga akan berpacu dengan waktu. Jadi 120 soal, 150 menit, jadi hanya 1 menit lebih sedikit untuk menjawab soal. Dan biasanya soal bahasa Indonesia memang cenderung panjang, tapi tidak semuanya. Panjang, ada juga yang pendek di bagian profesional, tapi ada banyak juga soal cerita gitu. Tapi tidak semuanya panjang gitu, tidak. Ada juga soal-soal seperti kohesi dan koheren, lalu ada gambar menentukan tema yang tepat pada puisi di gambar tersebut, seperti itu tidak terlalu panjang. Tapi kalau untuk soal-soal seperti ini, pedagogik seperti ini biasanya studi kasus ya, jadi panjang, jadi harus cepat dalam membaca soalnya dan menentukan jawabannya. Sudah ya? Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Setelah proses belajar mengajar, siswa dapat menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Baik ya. Oke. Lanjut lagi soal nomor 2. Pak Mujiharto, seorang guru di salah satu SMP di Bogor, dia mengajar di kelas 8. Di dalam RPP yang dibuatnya terdapat rubrik penilaian seperti berikut. Silahkan dilihat Bapak Ibu gambar rubriknya.
Rubrik penilaian di atas disebut A. Jurnal, B. Penilaian diri, C. Penilaian sikap, dan D. Penilaian observasi. Silahkan diamati terlebih dahulu rubrik seperti itu disebut apa. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah B ya, rubrik penilaian diri ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 3. Perhatikan KD berikut ini. Memahami struktur dan kaidah teks cerita pendek, cerita prosedur, cerita biografi, cerita fabel, eksplanasi kompleks, dan ulasan atau review, film atau drama, baik melalui lisan maupun tulis. Materi yang relevan dengan KD tersebut adalah, nah ini ada di kisi-kisi ya, kisi-kisi bahasa Indonesia, kisi-kisi pretest dan UPPPG bahasa Indonesia tahun 2022. Jadi banyak ini materi yang relevan dengan KD. Jadi Bapak Ibu disuruh memilih diceritakan KD-nya apa, dan Bapak Ibu memilih materi yang relevan dengan KD tersebut. Seperti itu. Jadi KD-nya bisa KD sastra, KD bahasa, seperti itu ya. Oke, kita lihat yang A. Amanat atau pesan novel ayat-ayat cinta. B. Tokoh dan perwatakan fabel persahabatan antara kambing dan ikan mas. C. Alur cerita cerpen robohnya surau kami. Atau D. Setting atau latar sosial roman Siti Nurbaya. Silahkan dijawab. Oke, benar ya. Jawabannya adalah C. Alur cerita cerpen robohnya surau kami. Jadi silahkan disesuaikan materinya dengan KD-nya. Jadi kalau KD-nya untuk memahami struktur dan kaidah teks cerita pendek, struktur ya. Jadi kalau hanya amanat atau tokoh dan perwatakannya saja, atau setting atau latar sosialnya saja, itu rasanya kurang. Tetapi kalau alur cerita secara keseluruhan, cerpen robohnya surau kami, barulah bisa dijadikan materi yang relevan dengan KD memahami struktur dan kaidah teks cerita pendek, seperti itu ya. Oke, kita lihat soal nomor 4. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan lengkap, jelas, dan spesifik yang memenuhi rumus A, B, C, D. Tujuan pembelajaran di bawah ini yang memenuhi A, B, C, D tersebut adalah A. Siswa memaknai kata dan istilah yang terdapat dalam teks hasil observasi melalui kegiatan menelaah model teks hasil observasi. B. Siswa dapat memaknai terdapat dalam teks hasil observasi melalui kegiatan menelaah model teks hasil observasi. C. Siswa dapat memaknai kata dan istilah yang terdapat dalam teks hasil observasi melalui kegiatan menelaah model teks hasil observasi. D. Dapat memaknai kata dan istilah yang terdapat dalam teks hasil observasi melalui kegiatan menelaah model teks hasil observasi. Baik, silakan dipilih jawaban yang tepat. Oke, sudah ya. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Siswa dapat memaknai kata dan istilah yang terdapat dalam teks hasil observasi melalui kegiatan menelaah model teks hasil observasi. Apa sih ABCD itu tadi? Nah, kita harus ingat kembali rumus ABCD dalam menentukan tujuan pembelajaran. Jadi unsur-unsur yang disebut ABCD itu A adalah audiens, artinya siapa sih? Seperti itu. B. Behavior, artinya adalah perilaku yang mau diamati tadi. Yang C. Kondisinya. Nah, dan D-nya degree atau kriterianya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat soal nomor 5. Bu Villa akan membelajarkan siswa SMP keterampilan menulis bebas dengan tema kebersihan lingkungan. Dia berharap setelah pembelajaran siswa dapat menulis teks narasi dengan pilihan kata yang tepat. Materi-materi pembelajaran berikut ini yang dapat dikatakan kreatif sesuai tingkat perkembangan siswanya adalah A. Gambar dan teks lingkungan kota yang hijau. B. Gambar dan teks tentang lingkungan sungai. C. Gambar dan teks tentang potret sosial di desa. Atau D. Gambar dan teks tentang situasi di jalan raya. Baik, ini biasanya soal-soal seperti ini banyak
ya Bapak Ibu, dan mirip-mirip ya pilihannya, jadi harus jeli, cepat, tapi harus betul-betul jeli gitu ya, cermat, kita pilih yang mana nih gitu yang sesuai. Baik, jawabannya adalah A ya, gambar dan teks lingkungan kota yang hijau. Kenapa seperti itu? Jadi ada kata lingkungan kota yang hijau. Ini sesuai dengan keterampilan menulis bebas dengan temanya, kan kebersihan lingkungan. Kalau yang B, kenapa tidak B? Biasanya misalkan anak SMP, lingkungannya misalkan sungai. Nah, di sini kurang spesifik, gambar dan teks tentang lingkungan sungai. Sungai yang seperti apa gitu? Ini sungai yang bersih atau sungai yang kotor misalkan? Nah, jadi tidak dijelaskan ya. Sedangkan temanya adalah kebersihan lingkungan. Lalu yang C, gambar dan teks tentang potret sosial di desa. Terlalu melebar, potret sosial tuh banyak. Sedangkan intinya temanya adalah kebersihan lingkungan. Yang D, gambar dan teks tentang situasi di jalan raya. Ini sama. Jadi di jalan raya, potret sosial di desa, lingkungan sungai, ini terlalu melebar seperti itu. Jadi kalau sesuai dengan tingkat perkembangannya, kalau di sini anak SMP yang mau dibahas juga tentang kebersihan lingkungan, jadi harus ada yang kata kuncinya. Jadi lingkungan kota yang hijau itu kan menandakan berarti lingkungannya bersih, bisa merawat seperti itu ya. Ini mirip-mirip ya. Baik, kita lihat. Nah, apabila 5 soal tadi adalah soal pedagogik, sekarang ini soal yang ke-6 kita masuk ke soal-soal, contoh-contoh soal profesional bahasa Indonesia ya. Baik, langsung saja. Di Indonesia orang menyebut air untuk menunjuk pada sebuah benda yang bersifat cair. Bisa direbus, bisa dipakai untuk mandi dan mencuci. Namun di Inggris orang menyebutnya water. Sedangkan di Saudi Arabia orang menyebutkan ma'an. Orang Jawa punya sebutan lain lagi yakni banyu. Sementara orang Sunda menyebutnya cai. Hal ini membuktikan bahwa A, bahasa itu relatif, B, bahasa itu produktif, C, bahasa itu arbiter, D, bahasa itu lambang. Silahkan dijawab. Nah, sepertinya kalau soal-soal seperti ini sangat-sangat melegenda ya. Jadi di soal-soal SKB CPNS juga tahun 2018-2019 masih keluar soal-soal seperti ini. Pretest PPG, UP seperti itu ya. Jadi diusahakan sudah memang tahu perbedaan bahasa itu arbiter seperti apa, lambang, produktif, relatif seperti itu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Baik, untuk soal nomor 6 jawabannya adalah C ya, bahasa itu arbiter. Jadi bahasa itu bersifat arbiter, berarti antara lambang dan yang dilambangkan bersifat mana suka dan sewenang-wenang sesuai kehendak masyarakat bahasa itu. Jadi kalau misalkan di Indonesia orang menyebutkan air, ya terserah seperti itu. Terserah masyarakat bahasa itu berada. Dan kalau di Inggris orang menyebutnya water, ya bebas seperti itu ya. Karena memang sesuai kehendak masyarakat itu sendiri seperti itu. Baik ya. Oke. Kita lihat soal nomor 7. Dulu kata saudara digunakan untuk menyebut orang-orang yang masih memiliki hubungan darah atau keluarga. Namun sekarang kata tersebut mengalami perluasan makna. Kata saudara digunakan untuk menyebut orang-orang yang menjadi lawan bicara kita atau orang-orang kedua. Peristiwa ini membuktikan bahwa A, bahasa itu produktif, B, bahasa itu konvensional, C, bahasa manusiawi, D, bahasa itu dinamis. Baik, silakan dijawab. Iya, benar. Jawabannya adalah D ya, bahasa itu dinamis. Jadi artinya bahasa itu bisa mengalami perubahan seperti adanya pemunculan kata-kata baru, perubahan makna seperti itu. Jadi dinamis ya, berkembang. Jadi kalau dulu hanya untuk menyebutkan saudara kandung loh. Kalau sekarang sudah meluas maknanya. Nah, itu artinya bahasa dinamis. Bahasa itu dinamis ya. Oke, kita lihat soal nomor 8. Unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur terbatas itu dapat dibuat satuan bahasa yang tidak terbatas, walaupun bersifat relatif.
sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contoh, dari huruf P, A, L, U dapat dibentuk kata palu, lupa, dan pula. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. produktif, C. unik, D. bervariasi. Oke, mudah ya. Jawabannya adalah B ya, produktif. Jadi bahasa itu dikatakan produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu jumlahnya terbatas, unsur-unsur tersebut dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Seperti unsur P, A, L, U bisa menjadi palu, lupa, pula, seperti itu ya, bisa dikembangkan intinya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9. Seorang anak telah memahami bahwa kata pelajar dibentuk oleh imbuhan pe dan kata ajar. Hal ini menunjukkan anak tersebut telah mendapatkan perkembangan pemrolehan bahasa pada tataran A. pralinguistik, B. fonologi, C. sintaksis, D. morfologi. Baik, sudah ya? Nah, ini termasuk kategori mudah. Jawabannya adalah D ya, morfologi. Jadi ditandai dengan apa kalau morfologi ini? Nah, ada tandanya yaitu afiksasinya. Nah, jadi ada terjadi suatu kata itu dapat berubah maknanya karena adanya proses afiksasi tadi. Jadi afiksasi baik prefiks, sufiks maupun simulfiks. Jadi maknanya berubah-ubah. Misalkan kata satu dapat berubah menjadi bersatu, menyatu, kesatu, satuan, satukan, disatukan, persatuan, kesatuan, mempersatukan, dan banyak lagi ya seperti itu. Jadi itu tandanya ada imbuhan-imbuhan tadi, itu artinya adalah afiksasi dan masuk dalam aspek morfologi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal nomor 10. Setiap guru keterampilan menulis harus sudah memahami karakteristik keterampilan menulis karena sangat menentukan dalam ketepatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian keterampilan menulis. Berikut ini adalah karakteristik keterampilan menulis. Kecuali A. Keterampilan menulis merupakan kemampuan yang kompleks. B. Keterampilan menulis merupakan bakat yang dibawa sejak lahir. C. Keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktik. D. Keterampilan menulis bersifat mekanistik. Baik, silakan dipilih. Oke ya, jawabannya adalah yang B. Keterampilan menulis merupakan bakat yang dibawa sejak lahir. Itu salah ya, karena di sini adalah kecuali ya. Baik, Bapak Ibu semua sudah belajar 10 soal yang terbagi menjadi soal pedagogik khusus bahasa Indonesia dan juga soal profesional bahasa Indonesia. Semangat berlatih, semangat belajar, dan semoga hasilnya memuaskan. Jangan lupa bantu share video ini ke kelompok-kelompok maupun ke grup-grup yang Bapak Ibu dan rekan-rekan miliki supaya guru online dapat dengan semangat terus menjelang pretest PPG ini untuk upload soal pedagogik maupun profesional bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.